Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, pada tanggal 21 Maret 2025 telah terjadi sebuah kejadian di Jalan Raya Comal Baru Pemalang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kejadian ini untuk mengingatkan kita semua bahwa maut itu pasti datang. Namun di mana dan kapan waktunya itu menjadi misteri ilahi. Kita renungi bersama, kadang ada tetangga kita, saudara kita di sore hari masih sehat-sehat saja. Paginya ada kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Kita yang sehat-sehat saja belum kepastian esok hari kita masih sehat. Mungkin saat ini kita bisa memakai pakaian baju yang bagus, belum tentu pakaian yang kita pakai kita yang membuka baju kita. Siapa tahu baju yang kita pakai akan dibuka oleh tetangga kita dengan menggunakan gunting dan akan diganti dengan kain kafan. Itu semua adalah misteri kematian yang tidak tahu kapan datangnya, oleh karena itu kita harus menyiapkan bekal sebelum maut menemui kita. Adapun bekal yang harus kita siapkan adalah 1. Ingat akan mati dan akhirat. Sebagai seorang muslim, menyongsong kematian yang menggembirakan adalah suatu hal yang patut untuk dipersiapkan. Karena di dalam Islam, kematian adalah jalan untuk menuju akhirat. Seorang muslim tidak akan pernah mengetahui kapan kematian itu datang. Maka perlu untuk selalu mengingatnya. Hal itu agar seorang muslim dapat menyiapkan bekal untuk akhirat, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, beliau memerintahkan seorang muslim untuk mengingat kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, kematian. Bahkan, saking besarnya pengaruh mengingat kematian ini, Nabi memberitakan, andaikan saja hewan-hewan itu mengetahui kematian seperti yang diketahui oleh anak-anak Adam, niscaya kalian tidak akan memakan dagingnya dalam keadaan gemuk. Al-Baihaqi. Sebagai seorang muslim kita perlu mengikuti Rasulullah dan para sahabat dalam mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, maka kita akan menangis dan takut kepada Allah akan dosa yang selama ini kita perbuat. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke payudara. Dan tidak akan berkumpul debu perang fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Hr. At-Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa mengingat kematian sangat dianjurkan. Terlebih bila kita menginginkan untuk menyongsong kematian yang menggembirakan. 2. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, seringkali lupa bahwa Allah Maha melihat. Allah mengetahui segala hal yang kita kerjakan, mulai dari kebaikan kita hingga keburukan. Tidak ada satu detik pun yang luput dari pengetahuan Allah. Maka seorang muslim perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi setiap saat. Dengan demikian, seorang muslim harus taat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Karena malaikat Raqib dan Atid pun selalu mencatat amalan kita. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, yang mengandung kebaikan maupun kejahatan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dengan sangat teliti. Quran Surat Kahf 18. Seringkali manusia melakukan amalan dengan keliru, yaitu hanya formalitas belaka saja. Padahal,
Keikhlasan dalam diri Allah pun pasti mengetahuinya. Tak jarang pula merasa bahwa hanya masjid tempat melakukan amalan kebaikan. Padahal di mana saja dan kapan saja bahkan hingga kematian itu datang syariat Islam melekat pada diri seorang muslim. Dan yang terpenting juga adalah konsisten dalam melakukan seluruh perintah Allah. Agar kita bisa menyongsong kematian yang menggembirakan. 3. Senantiasa introspeksi diri. Sebagai seorang muslim penting untuk terus-menerus introspeksi diri. Apalagi Allah sudah memberikan kita waktu sebelum kematian ini, maka pergunakanlah waktu tersebut untuk melakukan kebaikan, salah satunya berintrospeksi. Karena seringkali hal ini terlupakan. Bila terlupakan maka akan menghasilkan aktivitas yang tiada kontrol. Manusia akan dihisap sesuai apa yang ia kerjakan. Maka introspeksi diri sangat penting. Hal itu agar kita mengetahui diri kita. Apakah selama ini ada progres menuju kebaikan? Diam di tempat atau malah mundur dari biasanya? 4. Memperbanyak amal kebaikan. Sebagaimana kewajiban seorang muslim adalah beribadah kepada Allah, maka sebelum kematian kita perlu untuk selalu melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita mengundur-ngundur untuk melaksanakannya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu datang. Maka pergunakan waktu yang Allah beri dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak temui sesal di kemudian hari. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah 197. Karena di hari nanti tiada yang dapat menolong kita kecuali amal kebaikan kita. Maka lakukanlah selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyiapkan bekal semoga kita bisa menyiapkan kehidupan setelah kita mati. Perlu kita yakini bersama bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Entah itu tokoh agama, pejabat, artis, trosis bahkan dokter sekalipun pasti akan menemui yang namanya kematian. Sebagai contoh berita yang masih hangat yaitu tokoh agama Kristiani yaitu Paus Paulus Fransiskus meninggal dunia. Itu menandakan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian ketika waktunya memang sudah datang. Sekian renungan tentang kematian pada channel Jalan Hidayah. Semoga kita semua bisa menyiapkan bekal sebaik mungkin sebelum kematian itu datang. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dan terima kasih Le.